media. Jadi pada hari ini, Senin 7 Oktober 2024, kita dari Polres Kerom melaksanakan press release bersama dengan Satreskrim. Jadi pada tanggal 5 September 2024 pukul 15 WIB, ini tersangka PK menggunakan akun Facebook atas nama Puncak awal mengirim pesan messenger pada saksi 1. Yang ketiga, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 11 WIB di Kampung Wonorejo, RT Distrik Panen, Kabupaten Kerom. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi pada hari ini, Senin 7 Oktober 2024, kita dari Polres Kerom melaksanakan press release bersama dengan Satreskrim. Jadi pada tanggal 5 September 2024 pukul 15 WIB, ini tersangka PK menggunakan akun Facebook atas nama Puncak awal mengirim pesan messenger pada saksi 1 inisial PM perihal menanyakan keberadaan korban inisial PK dan dibalas pukul 19.57. Kemudian pukul 00.15 dini hari, tersangka mendatangi korban. Pada saat korban dan Karso untuk berbelanja barang kios, dan tersangka langsung mengaitkan kepala miliknya dibawa dari rumah ke arah korban yang mengenai kepala bagian belakang tembus ke samping kiri kepala korban sekitar 17 cm yang mengakibatkan korban langsung terjatuh. Kemudian korban pada lengan tangan korban sekitar 12 cm dan nyaris putus. Dan yang 3 korban pada bagian dada sekitar 18 cm. Kemudian setelah aksinya korban meninggalkan TKP dan menuju distrik Green PNG di Papua ini, dan pelaku sekitar 2 minggu kemudian berkat kerjasama kita Polres Kerom yang aktif dengan Papua ini PNG dalam hal ini dengan konsulat dan polisi PNG yang ada, sehingga untuk tersangka bisa diketahui keberadaannya dan diamankan. Dan hari ini kita laksanakan press release. Kita katakan primer pasal 340 KUH pidana, subsidiar pasal 338 KUH pidana, karena ini akan kita kenakan pembunuhan berencana, karena sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu. Ini bisa diketahui dari pesan messenger yang kita dapatkan dari akun dari media sosial dan juga dari pelaku, seperti itu. Dan untuk barang bukti ada ikat dari PNG, jadi celana korban. Angkat aja. Jadi angkat ini Pak. Angkat aja. Dari bukti messengernya, ya saya baca sedikit di sini. Malam kakak katanya inisial W ada datang, jadi bentar mobil naik, nanti saya naik jaga di situ dan pegang dia kalau nanti jadi bentar jaga saja. Jadi ini sudah terlihat memang sudah direncanakan dari pelaku. Ya, kita bersyukur pelaku bisa diamankan. Tentunya ini berkat kerjasama yang aktif antara polisian di Polres Kerom dengan konsulat PNG, tentunya dari Satreskrim, ada Satreskrim dan juga penyidik dan peneliti khusus. Yang kedua, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 10 WIB di Kampung Bagia R3 Distrik Tarsel, Kabupaten Kerom,
telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia untuk satu korban, satu lagi mengakibatkan luka. Ini kejadiannya korban pada hari Rabu tersebut berangkat dari rumah dengan tujuan ke kebun untuk mencari kayu bakar sambil memegang sebilah parang sambal berwarna hitam. Ini jarak rumah korban dengan kebun kurang lebih 400 meter. Kemudian pada pukul 10 WIB korban langsung menolak korban inisial NW ditemukan di kebun dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan posisi tersungkur-hitam. Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat, korban mengalami luka tembak pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri tembus ke dahi sisi kanan. Dan untuk hasil visum, satu luka terbuka pada dahi sisi kanan dan satu luka terbuka pada bagian belakang bawah sisi kiri yang sesuai dengan kekerasan pukul. Kemudian luka terbuka yang ditemukan pada kepala bagian belakang bawah sisi kiri sesuai dengan luka tembak masuk. Kemudian luka terbuka yang ditemukan pada dahi sisi kanan dapat sesuai dengan luka tembak keluar. Sebab kematian korban adalah karena luka tembak masuk pada bagian kepala belakang bawah sisi kiri yang merusak jaringan otak besar dan otak kecil. Di sini untuk pelaku yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dengan inisial AW diduga melakukan pembunuhan terhadap korban karena sakit hati terhadap korban. Ini cinta ditolak karena tersangka kurang umur sehingga nekat menghabisi nyawa korban menggunakan senapan angin jenis PCP. Dan sebelumnya juga bertanggal 12 Agustus 2024 pukul 13 WIB di kampung bagian P3, pacar korban dengan inisial GF ditembak oleh OTK menggunakan senapan angin PCP setelah mengantar korban pulang sekolah. Tentunya dengan sesuai pasal 185 minimal 2 alat bukti, kita sudah memiliki 3 alat bukti sehingga penyidik berkeyakinan alat bukti itu sudah terpenuhi dan menetapkan saudara inisial AW sebagai tersangka dalam perkara pembunuhan terhadap anak di bawah umur inisial NW. Ancaman hukuman kan? Ancaman hukuman? Ancaman hukumannya pasal ancaman hukumannya 15 tahun dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 junto pasal 5C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang ketiga, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 11 WIB di Kampung Wonorejo, Kota Distrik Manen, Kabupaten Kerong telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan 2 korban. Yang korban pertama meninggal dunia di rumah sakit, yang kedua luka. Jadi tersangka 2 dengan inisial NKP di belakang saya bertemu dengan tersangka 1 inisial D di teras rumah korban. Kemudian tersangka 2 berbicara dengan nada pelan menyampaikan pesan pada tersangka 1, kau bisa lukai tante. Korban pertama ini inisial F. Kemudian tersangka 1 menjawab, jangan bercanda kayak begitu. Kemudian tersangka 2 menyampaikan, nanti saya kasih kau uang 1 juta rupiah. Yang mana pada saat itu tersangka 2 langsung memberikan uang kepada tersangka 1 sebesar 200.000 rupiah dan diterima oleh tersangka 1 kemudian digunakan untuk membeli rokok. Keesokan harinya pada hari Jumat, tersangka 1 mendatangi rumah korban, bertemu tersangka 2 dan saat bertatap mata dengan tersangka 2, tersangka 1 ingat dengan apa yang disampaikan oleh tersangka 2. Kemudian pulang ke rumah mengambil parang dan baju olahraga berwarna merah untuk menutupi wajahnya. Selanjutnya tersangka 1 langsung mendatangi rumah korban dengan cara memutar lewat belakang rumah dan masuk ke rumah korban lewat pintu depan.
Tersangka satu juga sempat mengambil handphone milik korban pertama yang terletak di samping televisi ruang tamu rumah korban. Selanjutnya pelaku langsung mendatangi korban yang sedang memandikan anaknya di kamar mandi dan langsung menyerang korban pertama dan kedua yang membuat korban mengalami luka sebagai berikut. Korban pertama dengan inisial F, luka robek pada bagian kepala, luka robek pada bagian pipi sebelah kiri, luka robek pada jari garis tembus ke telapak tangan. Korban 2, luka robek pada bagian kepala, luka goresan pada bagian leher. Motif sementara, pelaku inisial D, FB membacu kedua korban karena disuruh oleh tersangka 2 dengan diiming-imingi imbalan uang sebesar Rp1 juta. Sedangkan pelaku inisial NKP menyuruh tersangka 1 untuk membacok mertuanya karena sakit hati sering dimarahi dan dibanding-bandingkan oleh mertuanya. Pasal yang tersangkakan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan pasal 338 KUHP pidana, subsidiar pasal 3533 KUHP pidana, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP pidana. Dan untuk pelaku atau tersangka pertama karena masih di bawah umur, jadi kita tidak tampilkan untuk press release pada siang hari ini. Terima kasih. Dan berarti pelaku dengan tersangka ini masih ada ikatan saudara ya? Pelaku dengan ini, yang korban. Anak aku. Ya, Berarti mertua ya? mertua. Izin, mungkin bisa wawancara langsung kah? Kenapa bisa sampai setega itu?